Dari tahun liturgi gereja, kita bersama-sama merayakan dan mengakhirinya, dan sekaligus adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya ini untuk mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah cinta kasih. Cinta kasih harus meraja, harus menguasai seluruh alam semesta. Nampaknya alam semesta sudah rusak karena dosa-dosa manusia. Maka cinta kasih harus merajai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah kita juga berbuat yang sama? Mungkin karena dosa-dosa kita yang banyak ini, alam semesta menjadi rusak. Pembabatan hutan, pengairan sungai-sungai yang kita cemari, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk itu. Kita juga membuang puntung rokok sembarangan, membuang hal-hal yang tidak pada semestinya, sampah-sampah kita buang. Sudah ada di tempat-tempat yang diberi tempat untuk sampah-sampah. Sudah ada, tetapi tangan kita jahil. Kita juga membuat mengusik orang-orang lain, mengajak orang-orang lain untuk berbuat mencemarkan lingkungan kita. Inilah alam semesta, masih banyak hal-hal. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sadarlah bahwa diri kita adalah akibat perbuatan-perbuatan kita, dosa merajalela. Maka Tuhan turun, Tuhan merajai diri kita. Setiap tahun kita rayakan ini agar kita diingatkan, sekali lagi diingatkan, agar Kristus sungguh-sungguh menjadi cinta kasih, pedoman cinta kasih. Kita tidak lagi berbuat sesuatu yang salah tadi. Kita sungguh-sungguh ingin, mumpung masih hidup, mumpung belum dicabut oleh Tuhan, kita masih hidup, kita hendaknya sadar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dihaturkan di sini sungguh kontras. Yesus yang tergantung di salib, diejek oleh orang-orang sebangsanya, pemimpin-pemimpin bangsa, prajurit-prajurit, bahkan juga orang yang digantung bersama Yesus itu juga mengejek, mencela, menghina. Engkau menyelamatkan dirimu, sekarang ayo selamatkan dirimu dan kami. Ini sebuah situasi kontras, di mana Yesus yang digantung seperti itu disebutkan sebagai raja. Sebutkan sebagai raja. Apakah gereja tidak salah ini? Gereja tidak salah. Betul Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, gereja tidak salah. Kalau hanya dilihat dari aspek manusiawi, lahiriah. Dan ini semua adalah gara-gara kita melihatnya sebagai manusia. Dengan digantung, kondisi ini merosot. Maka ini harus dilihat dari kacamata iman. Jawaban dari mereka yang bertobat, yang digantung dengan Yesus yang bertobat, itulah jawabannya. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Apabila engkau datang sebagai raja. Maka jawaban Yesus sungguh
menggelitik orang-orang tersebut, orang-orang itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika digantung masih ngomong seperti itu. Yesus ini sebuah keyakinan, sebuah harapan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, harapan seperti ini harus kita munculkan. Ingatlah bahwa hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini sebuah harapan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh Raja. Setelah itu lalu dia meninggal dalam 3 hari. Dalam 3 hari dia bangkit dan mulia duduk di sebelah kanan Allah. Ini sebuah kebangkitan yang mulia. Kristus tidak hanya mati tetapi bangkit. Dan ini sejajar dengan Raja semesta alam itu. Inilah kekontrasan dibalas dengan hal-hal yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus melihatnya Kristus yang bangkit mulia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana Daud oleh pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi dibawa ke Hebron. Hebron dia disuruh untuk mengadakan perjanjian, lalu ditabiskan menjadi raja. Dan ini kondisi awal perjanjian lama mengiringi Yesus ini. Yesus yang digantung, yang dibangkitkan itu menjadi raja. Ini menjadi raja. 2 hal yang sungguh berbeda tetapi sama dalam hal menjadi raja ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa Kristus menjadi raja untuk diri kita. Kemudian Yesus yang menjadi roh itu turun atas diri kita. Kalau masih Yesus yang badan, yang tubuh itu tidak bisa hadir dalam diri kita. Harus menjadi roh. Lalu roh itu masuk dalam diri Bapak Ibu sekalian. Dalam diri Bapak Ibu, lalu menggerakkan hati Bapak Ibu sekalian. Lalu bangkitlah perbuatan-perbuatan baik. Itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita yakin akan kondisi-kondisi seperti ini. Kita bagaimana dalam hidup sehari-hari kita selalu diejek, dicemooh, dihina, tapi tenang saja, kita harus sabar. Ejekan-ejekan nanti pasti akan kecewa. Biarlah dia diterpa oleh hal-hal ini. Masih ingat di ingatan kita musibah-musibah yang kita alami, bagaimana kita tetap bertahan, sabar. Barang siapa bertahan, pasti dia akan selamat. COVID-19, di mana kita dilucuti oleh hal-hal ini. Kita meninggal, tapi mereka yang bertahan masih tetap hidup. Maka dari itu kita tidak menghiraukan hal-hal itu. Kita tetap bertahan, yang penting bertahan. Saran pemerintah, saran orang-orang, diam di rumah, pakai masker, jaga jarak, harus kita lalui. Cuci tangan yang bersih. Setiap kali saya cuci tangan, kita taati saja. Itu yang tahu adalah dokter-dokter.
Kita tidak tahu virus-virus yang kecil-kecil itu, bagaimana kita tahu? Kita tanya mereka, dia menyarankan seperti itu. Lakukan saja, lakukan saja. Bapak Ibu saudara-saudara, barang siapa yang sabar, yang penuh dengan ketekunan-ketekunan, dia akan selamat. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana kondisi rumah tangga kita semerawut, rumah tangga serba kacau, kehidupan dalam rumah tangga seperti itu. Orang ayah kita, orang tua kita di PHK, diberhentikan dari pekerjaan dan tidak bisa bekerja, harus di rumah, dan di rumah. Kondisi seperti ini tidak bisa. Gereja apalagi, gereja sepi, tidak bisa kegiatan-kegiatan, tidak bisa seperti ini. Sepi, termasuk kolekte sepi. Dan biaya terus meningkat. Pekerja-pekerja tidak boleh, harus bekerja meskipun seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kondisi ini tetap harus disikapi dengan kesabaran, harus dengan kesabaran. Tidak boleh kita tergesa-gesa melakukan sesuatu. Hati harus dingin, pikiran boleh panas, tapi hati harus dingin. Melayani dengan hati, tapi hati yang berbelas kasih. Dengan anak-anak kita harus sabar. Anak-anak memang seperti itu, rewel. Diberi ini minta ini, dan seterusnya. Rewel anak-anak. Tapi disabarkan oleh mama, papa, dan semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sikapi peristiwa-peristiwa semacam ini, agar Kristus tetap menjadi Raja, cinta kasih, kesabaran yang berbelas kasih. Agar kita dunia ini enak dihuni, agar dunia ini betul-betul sungguh-sungguh nyaman, aman, dan tentram. Kalau tidak, akan buyar dunia ini. Coba saja bayangkan kalau kita saling menghasut, mulut ini bisa saja berkata-kata, berita belum jelas sudah disebarkan kemana-mana. Nah, ini kata-kata berbisa ini. Oleh karena itu tidak perlu kita sebarkan kemana-mana sebelum jelas memang begitu nyatanya. Adu domba, mengadu orang, mengadu sang kanan kiri. Orang dihasut, orang diejek, menghina tetangganya. Kita tidak perlu hal-hal seperti itu. Biarlah dia memang dengan masalah-masalahnya sendiri. Dia akan dewasa dengan masalah-masalah itu. Kalau kita menimpali, membebani dengan perbuatan-perbuatan yang jorok, mereka akan menjadi marah. Biarlah dia lambat laun menyelesaikan persoalannya, lalu lambat laun dia akan bertobat dengan sendirinya. Jangan khawatir, dia akan bertobat. Suami istri yang bertingkah tidak senonoh, biarkan dia, biarkan. Terus saja biar, meskipun seperti itu biar. Kita tetap istrinya, kita tetap suaminya. Itu tetap keluarga dalam diri kita. Harus bertahan keluarga ini. Tidak perlu digoyahkan oleh kanan kiri. Biarkan mereka berbuat seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tetap bertahan, bersabar, supaya Allah tetap mengasihi kita, sehingga kita boleh bahagia bersamanya di Firdaus. Tuhan memberkati kita. Amin.